ini adalah merupakan unsur yang berasal dari kesusastraan Mesir dan Mesopotamia. Orang yang pertama kali menemukan adanya bentuk paralelismus membrorum tersebut adalah Robert Lowe, ya, sekitar 1710 sampai 1787. Nah, dengan paralelismus membrorum maka dimaksudkan yaitu kesejajaran pemikiran yang terdapat di dalam beberapa rangkaian kalimat atau baris dalam suatu ayat atau beberapa ayat. Ya, nah jadi inilah keistimewaan bentuk puisi Ibrani dibandingkan dengan misalnya puisi bahasa Indonesia. Kalau puisi dalam bahasa Indonesia itu kan didasarkan atas kesamaan bunyi, ya, pada setiap suku kata yang terakhir, ya. Tapi dalam puisi Ibrani, ya, puisi Ibrani itu didasarkan kepada kesejajaran pemikiran yang terdapat dalam beberapa rangkaian kalimat atau baris dalam suatu ayat, ya, atau beberapa ayat. Nah, kita akan coba memahami dulu apa sebenarnya maksud penggunaan bentuk paralelismus membrorum tersebut dalam PL. Nah, menurut Robert Kate, ya, di dalam bukunya, bentuk paralelismus membrorum tersebut dimaksudkan untuk memberi penekanan atas suatu konsep pemikiran atau kebenaran, ya, supaya bisa dipahami dengan lebih luas dan dengan lebih mendalam lagi. Jadi itu tujuan penggunaannya bentuk paralelismus membrorum tadi. Nah, dengan demikian maka memahami bentuk paralelismus membrorum tersebut sangat berguna sekali sebagai alat bantu dalam proses penafsiran. Nah, kesejajaran pemikiran tersebut bisa bersifat sinonim, ya, atau disebut juga dengan kesejajaran persamaan, ya. Jadi puisi Ibrani itu ciri khususnya adalah adanya kesejajaran pemikiran. Nah, kesejajaran pemikiran itu bisa bersifat sinonim, ya. Makanya disebut juga sebagai kesejajaran persamaan. Jadi dalam kesejajaran sinonim ini, ya, konsep pemikiran yang terdapat di dalam baris pertama disejajarkan langsung dengan kesamaannya yang terdapat di dalam baris yang kedua. Ya, misalnya saudara bisa lihat Mazmur 1 ayat 2, kemudian 51 ayat 3. Nah, kesejajaran persamaan ini menyatakan hal-hal yang kurang lebih sama, ya. Jadi sebagai contoh misalnya kita akan melihat, ya, kesejajaran sinonim ini dalam kitab Amsal 20 ayat 1, ya. Bunyi ayatnya seperti ini. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, ya. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Nah, coba kita analisis di sini, ya. Jadi dalam contoh di atas, nah, anggur itu sejajar dengan apa? Dengan minuman keras. Jadi anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Jadi seolah-olah di sini minuman keras itu identik sama dengan apa yang mau dikatakan anggur tadi dalam baris yang sebelumnya, ya. Nah, jadi anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, ya. Jadi anggur dengan minuman keras itu sejajar, sinonim, ya, begitu. Nah, contoh kesejajaran, selesaikan dulu kalimatnya, ya. Jadi dalam contoh di atas, anggur sejajar dengan minuman keras, ya. Sedangkan pencemooh itu sejajar dengan apa? Yaitu dengan peribut. Kan anggur adalah pencemooh, ya. Minuman keras adalah peribut. Jadi kalau anggur sejajar dengan minuman keras, berarti pencemooh juga itu sebenarnya
sinonim sama dengan peribut. Jadi pencemoohan dengan peribut itu sebenarnya yaitu sinonim, sejajar pengertiannya, ya. Nah, begitu saudara-saudara ya yang dimaksud dengan kesejajaran sinonim. Nah, contoh kesejajaran persamaan yang lain, ya. Jadi kita lihat contoh yang lain, misalnya dalam kitab Ayub 4 ayat 6. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu, ya. Nah, dalam contoh di ayat ini, ya, takut akan Allah itu sejajar dengan yang mana? Ya, kalau kita lihat di bawah, ini sejajar dengan kesalehan hidup, ya. Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu? Nah, jadi berarti orang yang takut akan Allah itu berarti orang yang hidupnya saleh, ya, begitu, sejajar. Sedangkan kata sandaran, nah itu sejajar dengan pengharapan, ya. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Jadi sandaranmu di sini sejajar dengan pengharapan, ya. Jadi mempelajari bentuk paralelismus ini seperti tadi telah sempat saya katakan, sebenarnya berguna juga untuk kita bisa memahami pengertiannya dengan lebih dalam, dengan lebih luas lagi, begitu ya. Nah, kalau tadi itu kesejajaran yang disebut dengan kesejajaran sinonim, ada juga kesejajaran yang sebaliknya. Jadi kesejajaran yang bersifat antitesis, merupakan pertentangan. Jadi konsep pemikiran yang terdapat di dalam baris pertama disejajarkan langsung, bukan dengan kesamaannya, tapi sekarang dengan kebalikannya. Ya, antitesis yang terdapat dalam baris yang kedua. Saudara bisa lihat dalam Amsal 10 ayat 1, 11 ayat 1, 3 ayat 5. Ya. Nah, dalam kesejajaran pertentangan ini, baris yang kedua menyampaikan gagasan yang sama, tetapi dalam bentuk penyangkalan atau dalam bentuk pertentangan atau perlawanan. Nah, sebagai contoh, ya kita misalnya melihat dalam Amsal 10 ayat 1, ya. Anak yang bijak, ya, mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi, nah kalau ada kata tetapi ini jelas ya, artinya ini merupakan kebalikan, antitesis, ya, pertentangan, perlawanan. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi jelas dari contoh di atas tadi, anak yang bijak, ya, itu dipertentangkan dengan anak yang bebal. Jadi anak yang bebal itu kebalikannya dari anak yang bijak. Atau anak yang bijak itu kebalikannya adalah anak yang bebal. Ya, kontras. Sedangkan sukacita kepada ayah dipertentangkan dengan kedukaan bagi ibu, ya, bagi ibu. Nah, jadi ini satu pertentangan. Nah, jadi contoh kesejajaran pertentangan kita temukan juga dalam Ayub 8 ayat 4 sampai 6, ya. Jadi kita lihat di sini contoh yang lain, ya. Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi, nah, jadi kalau ada kata tetapi, sudah bisa dipastikan itu merupakan pertentangan, ya, antitesis. Tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Nah, jadi dalam contoh di atas, ya, kalimat jika anak-anakmu berbuat dosa itu dipertentangkan dengan kalau engkau mencari Allah, ya, atau memohon belas kasihan, atau bersih dan jujur, ya. Nah, sedangkan membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka dipertentangkan dengan ia akan bangkit demi engkau. Ia akan memulihkan engkau. Nah, itu tadi, ya, bentuk
paralelismus yang disebut dengan antitesis, kesejajaran antitesis, ya, atau pertentangan. Nah, yang ketiga sekarang kita akan melihat ada kesejajaran yang bersifat sintesis atau kesejajaran pelengkap. Nah, di sini kita melihat ya konsep pemikiran yang terdapat di dalam baris pertama ya itu lebih diperluas lagi atau dilengkapi di dalam baris-baris selanjutnya. Saudara bisa lihat dalam Mazmur 27 ayat 4 atau Yesaya 40 ayat 1 sampai 2. Jadi saya harap saudara-saudara nanti membuka ayat ini ya. Nah, dalam kesejajaran pelengkap ini baris kedua tidak mengulangi ide dalam baris pertama, melainkan melengkapi atau mengembangkannya. Nah, kita dapat menemukan contoh kesejajaran pelengkap ini misalnya dalam Ayub 24 ayat 1 sampai 4 ya. Bunyinya seperti ini ya. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman? Dan mereka yang mengenal Dia ya tidak melihat hari pengadilannya. Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya. Dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan. Orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Nah, ini kesejajaran yang disebut kesejajaran sintesis, melengkapi ya. Jadi contoh di atas memperlihatkan bahwa ayat 2 sampai ayat 4 merupakan pelengkap atau pengembangan dari ayat yang pertama ya. Nah, berikutnya ya ada kesejajaran yang membentuk satu klimaks disebut dengan kesejajaran klimaks. Nah, di sini konsep pemikiran yang terdapat di dalam baris pertama, nah itu ditekankan lagi dalam baris-baris berikutnya sehingga membentuk suatu klimaks. Saudara nanti bisa baca contohnya dalam kitab Amos 1 ayat 3, Amsal 6 ayat 16 ya, kemudian Mazmur 29 ayat 1 sampai 2. Nah, jadi ada sedikit catatan di sini ya. Nah, ini sebenarnya dapat dilihat dalam buku Dennis Green. Jadi ada beberapa bentuk paralelisme seperti yang oleh Dennis Green disebutkan di sana emblematic parallelism, di mana dalam baris pertama disebutkan suatu lambang atau simbol dan baris kedua berisikan makna atau penjelasan dari lambang tersebut. Nah, contohnya Mazmur 42 ayat yang kedua atau Amsal 27 ayat yang ke-15. Nanti saudara bisa baca ayatnya ya. Yang kedua disebut yaitu stair-like parallelism yang pada intinya menunjukkan adanya pengulangan pemikiran yang sudah disampaikan dalam kalimat sebelumnya ya. Contohnya Mazmur 29 ayat 1 sampai 2. Kemudian ada juga yang disebut dengan introverted parallelism ya, di mana kalimat dalam baris pertama bisa disejajarkan dengan kalimat dalam baris yang terakhir dan kalimat dalam baris kedua sejajar ya, sejajar ya, ini bukan R sejajar dengan kalimat dalam baris yang ketiga. Nah, ini contohnya dalam ayat-ayat ini. Nah, bentuk paralelisme tersebut menjadikan syair Ibrani sebagai suatu media pengajaran yang efektif dan tidak membosankan. Nah, jadi ini gunanya adanya bentuk paralelisme membrorum tadi ya. Jadi dengan adanya bentuk paralelisme membrorum ini menciptakan satu daya tarik sendiri. Jadi orang nggak bosan ini dengar satu apa ya bentuk puisi ya atau bentuk kalimat yang di dalamnya menggunakan paralelisme membrorum tadi ya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa
sebagai media, ya, media pengajaran yang efektif dan tidak membosankan, ya. Nah, kenapa ada bentuk paralelisme tersebut? Jadi kita bisa juga membayangkan bahwa sekarang juga kan kita menggunakan pelbagai media pembelajaran, ya, media pengajaran, ya. Misalnya kan kalau di zaman sekarang ini ada penggunaan PowerPoint, ya, dan lain-lain, ya. Nah, bentuk puisi ini, ya, kita temui misalnya pertama di dalam nyanyian-nyanyian, ya. Nyanyian-nyanyian tersebut ada yang berasal dari bidang kehidupan sekuler dan ada pula yang berasal dari bidang kehidupan kultus atau upacara keagamaan. Nah, ada nyanyian yang berasal dari bidang kehidupan sekuler. Misalnya apa? Dalam kitab Bilangan 21 disebutkan ada nyanyian sumur, ya. Kemudian ada nyanyian perkawinan, ya. Ada juga nyanyian perang, ada nyanyian ratapan, ada nyanyian ejekan, ya. Nah, ada juga nyanyian yang berasal dari bidang kehidupan kultus, ibadah. Nah, inilah yang kita kenal terutama sekali sebagai mazmur. Jadi mazmur itu seperti telah kita lihat tadi merupakan nyanyian, ya. Nah, jadi dalam mazmur itu ya sebenarnya kita melihat ada beberapa jenis mazmur, ada mazmur pujian, ada mazmur ucapan terima kasih, ada mazmur keluhan dan permohonan, ada mazmur tentang Tuhan sebagai raja, ada mazmur Raja Israel, ada mazmur siara, ya, ada mazmur tentang sejarah Israel, ada mazmur yang memuji keagungan hukum Taurat, ya. Ini mazmur 119, ini merupakan pasal yang terpanjang, ya, di dalam Alkitab. Nah, jadi tadi, ya, yang pertama kita lihat bahwa bentuk puisi ini kita temukan dalam bentuk nyanyian-nyanyian, ya. Nah, yang kedua, kita lihat bentuk puisi itu kita temukan dalam amsal-amsal. Nah, amsal-amsal ini sebenarnya merupakan bentuk sastra yang sudah tersebar luas, khususnya di Mesir. Hanya saja amsal-amsal di Israel mempunyai isi religius, ya. Pada prinsipnya amsal-amsal tersebut hendak menyatakan suatu pengalaman atau suatu kebenaran, ya. Ada beberapa bentuk amsal, ya. Ada yang disebut dengan peribahasa, ya, dapat dilihat dalam Yesaya 10 ayat 15. Ada juga dalam bentuk teka-teki, ya. Masih ingat teka-teki Simpson, ya. Hakim-Hakim 14 ayat 14, ya. Nah, yang ketiga ada juga yang disebut dengan amsal-amsal hikmat. Dan ini tidak ada satunya. Jadi amsal-amsal hikmat ini terutama sekali dipakai dalam kitab Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah. Ya, tadi sudah kita singgung hal ini. Apa sebenarnya hikmat itu? Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa hikmat merupakan petunjuk atau nasihat praktis untuk hidup sehari-hari. Di dalam Perjanjian Lama, hikmat tersebut didasarkan pada sikap takut akan Tuhan. Ya, ini yang membedakan dengan hikmat-hikmat yang ada di luar Israel. Ya, menurut David Baker, hikmat itu diperoleh dari dua sumber utama, yaitu pengalaman dan juga pemikiran. Nah, hikmat yang berasal dari pengalaman itu diungkapkan misalnya dalam peribahasa atau perumpamaan. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri kan terdapat ribuan peribahasa dan perumpamaan. Demikian pula halnya dalam kitab Amsal, ya. Nah, contoh peribahasa misalnya Amsal 12 ayat 9, ya, ini peribahasa, ya. Jadi lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlaga orang besar tapi kekurangan makan, ya. Nah, ini kan kita lihat, ya, tiap hari di mass media kan kita dihebohkan dengan apa, ya, dengan
apa itu orang-orang muda yang tiba-tiba kaya raya ya, crazy crazy rich ya. Tetapi kan ternyata hampir semuanya masuk bui, masuk penjara ya. Jadi mereka cuma berlaga saja ya sebagai orang kaya. Ada yang memamerkan mobil mewah ya. Padahal mobil mewah itu mobil sewaan sebenarnya ya. Makanya ya sangat menarik ketika Amsal 12:9 mengatakan lebih baik jadi orang kecil tapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar, berlagak orang kaya tapi sebenarnya ya mobilnya itu pinjam ya, dia sendiri kekurangan makan begitu. Atau Amsal 6 ayat 6 sampai 8, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Walaupun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makannya pada waktu panen. Jadi manusia harus belajar dari binatang yang kecil, semut, ya. Karena apa? Semut itu rajin, ya. Kalau saudara lihat semut, nggak pernah semut itu nganggur, ya. Dia selalu terus jalan, bahkan mungkin lari istilahnya begitu kan. Dia cari makanan, ya. Apa saja diserbu oleh semut, ya. Dulu ya barangkali semut itu biasanya mencari gula. Tapi aneh sekarang ini di kamar mandi saja banyak semut ya. Odol saja disukai oleh semut ya. Ini semut milenial barangkali ya, saudara-saudara. Nah, jadi semut itu rajin, dia nggak pernah nganggur, saudara-saudara ya. Jadi manusia ya sekali-sekali harus belajar juga dari binatang ya. Nah, kalau dulu kan, hai pemalas belajarlah kepada semut. Ya, kalau sekarang ini kan kita lihat juga ya bagaimana manusia harus belajar kepada gajah. Ya, kan gajah juga dijadikan ini contoh ya, bagaimana gajah bisa mengut sampah. Ya, nah jadi mungkin kalau kita gunakan bahasanya, hai manusia, ya belajarlah kepada gajah. Gajah saja dia bisa mengut sampah, dia bisa berlaku bersih ya. Jadi kira-kira seperti itulah yang mau diajarkan dalam kitab Amsal dengan adanya peribahasa tadi. Nah, jenis hikmat yang berasal dari pengalaman tersebut berasal dari kehidupan rakyat, bukan dari buku, bukan juga dari sekolah ya. Jadi hikmat yang pertama ini lebih bersifat praktis untuk kehidupan sehari-hari. Ya, ada pula jenis hikmat yang kedua yang lebih bersifat teoritis, yang diperoleh dari pergumulan pemikiran atau hasil renungan. Nah, misalnya apa? Kitab Ayub yang membahas tentang soal penderitaan. Kitab Pengkhotbah yang merupakan renungan tentang makna hidup manusia. Nah, itu tadi ya, saudara-saudara, secara sekilas ya kita melihat tentang bentuk puisi ya di dalam Perjanjian Lama ya. Nah, sekarang saudara-saudara kita langsung saja kita harus juga tentunya membahas tentang bentuk prosa ya, walaupun kita sedang mendalami bentuk puisi karena kita akan mendalami kitab-kitab puisi, tapi tidak ada salahnya kita juga mengetahui bentuk prosa dalam PL. Nah, bentuk prosa dalam PR itu menyangkut apa saja misalnya. Misalnya yang pertama bolehlah kita sebut pidato ya. Nah, pidato ini terutama sekali dalam bentuk khotbah. Misalnya yang kita lihat dalam Yeremia 7 ayat 1 sampai 15. Ya, kitab Ulangan juga sebenarnya itu merupakan satu pidato ya. Ya, kemudian juga doa ya. Doa itu termasuk digolongkan ke dalam pidato ya. Kejadian 32 ayat 9 sampai 12. Yosua 23 ayat 1 sampai 16 ya. Kemudian juga 1 Raja-Raja 3 ayat 6 sampai 9. Nanti saudara bisa lihat dengan lebih terinci, dengan lebih teliti ayatnya ya. Nah, di samping pidato yang termasuk dalam bentuk prosa itu adalah dokumen-dokumen ya. Dokumen itu meliputi apa saja? Daftar silsilah. Jadi daftar silsilah itu termasuk dokumen ya. Pengumuman ya, kemudian juga ada surat ya. Nah, kemudian ada penglihatan-penglihatan atau wahyu. Nah, itu termasuk bentuk prosa ya. Daniel 7 sampai 12. Kemudian hukum ya.
petunjuk atau pengajaran, ya kan, itu kan pengertiannya, itu juga termasuk dalam bentuk prosa, ya. Kemudian perumpamaan, ya, itu juga termasuk dalam bentuk prosa. Jadi tujuan perumpamaan itu adalah untuk mengajar atau untuk menegur, ya. Nah, kemudian ke dalam bentuk prosa itu termasuk juga di dalamnya yaitu sejarah. Nah, sejarah itu merupakan laporan tentang apa yang pernah terjadi atau sedang terjadi, ya. Itu sejarah, laporan tentang apa yang pernah terjadi atau sedang terjadi. Tapi ada juga yang disebut mite. Nah, ini pernah saudara-saudara kita bahas ya ketika membicarakan tentang kitab Kejadian. Nah, mite itu adalah suatu cerita simbolis yang hendak mengungkapkan suatu realita atau kenyataan yang terjadi atau kejadiannya di luar sejarah manusia. Yang nggak ada orang lihat, nggak ada orang menyaksikan karena di luar sejarah manusia. Ya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia kan tidak ada orang yang melihat, ya ada wartawan yang mencatat, ya. Jadi pelaku utamanya adalah Tuhan sendiri. Ya, jadi cerita penciptaan itu dari bentuk sastranya disebut mite, tapi jangan dikacaukan dengan mitos. Nggak ada kaitannya dengan mitos. Kalau mitos itu dongeng, ya, hayalan barangkali, ya. Kalau mite itu satu bentuk sastra, ya, yang sebenarnya merupakan cerita simbolis yang hendak mengungkapkan suatu realita atau kenyataan yang terjadi di luar sejarah. Jadi bukan kita menyangkal realitanya, tidak. Tapi ya jenis sastra seperti itu disebut mite karena nggak ada orang yang bisa menyaksikan atau mencatat. Yang berikutnya dalam bentuk prosa itu ada yang disebut dengan legenda. Jadi legenda itu adalah suatu cerita tentang orang-orang tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu yang kejadiannya berlangsung di dalam sejarah ini. Nah, apabila cerita itu tentang suku, maka disebut saga. Nah, suatu legenda tidak bisa diverifikasi dengan menggunakan tolok ukur penelitian sejarah atau penelitian historis, ya, karena asal mulanya dari zaman prasejarah, di mana saat itu masih belum ada penulisan sejarah. Nah, itu yang disebut dengan legenda. Jadi ada dua macam legenda. Ada legenda kepahlawanan, ya, seperti dalam Hakim-Hakim 13-16. Ada juga legenda etiologis, ya, asal mula ceritanya seperti apa begitu, ya. Misalnya tentang nama Battle kan ada ceritanya di situ, ya. Kemudian eh, saudara bisa lihat Kejadian ke-5 ayat yang ke-7, ya. Itu legenda etiologis. Nah, bisa kita bandingkan kan seperti misalnya kita kenal kalau di Jakarta, ya, saudara tahu, ya, ada nama Kalibata, ada nama Kuningan, ada nama Kebayoran Baru, itu ada ceritanya itu. Nah, itu disebut legenda, ya. Jadi saudara nanti klik aja di Google, ya. Saya tidak akan coba jelaskan, ya, nama Kalibata, Kuningan, kayu itu ada ceritanya, ya. Nah, berikutnya dalam bentuk prosa itu ada yang disebut fabel. Apa itu fabel? Fabel itu adalah cerita tentang binatang atau tentang tumbuh-tumbuhan yang tujuannya untuk memberikan petunjuk-petunjuk moral. Ya, saudara misalnya pernah membaca cerita tentang keledai Bileam yang bisa ngomong, yang bisa bicara. Nah, itu dari bentuk sastranya disebut sebagai fabel, ya. Nah, inilah saudara-saudara, ya, secara singkat kita coba mempelajari dulu tentang bentuk-bentuk sastra di dalam Perjanjian Lama, di mana di dalam Perjanjian Lama itu ada bentuk puisi, ada bentuk prosa, ya. Nah, jadi kita tentunya dalam hal ini akan berkepentingan dengan bentuk puisi tadi, ya. Nah, di mana dalam bentuk puisi itu kita telah melihat tadi ada satu keunikan dalam puisi Ibrani dengan adanya bentuk paralelismus membrorum, ya. Kita juga perlu mencatat, menggarisbawahi tadi ada amsal, ada bentuk hikmat, ya. Jadi bentuk puisi itu kan ada dalam bentuk nyanyian seperti misalnya Mazmur itu nyanyian, ya. Juga Kidung Agung, tapi ada juga dalam bentuk sastra hikmat, ya. Nah, itu apa saja? Yaitu kitab Amsal, kemudian kitab apa? Kitab Amsal dan kitab
apa ya kitab Amsal ya, itu kitab-kitab hikmat ya, kitab hikmat ya, kitab Amsal tadi ya. Nah, jadi saudara-saudara, eh, saya kira ya nanti kita akan coba melanjutkan pembahasan berikutnya di dalam nanti besok saja ya. Jadi ada Amsal-Amsal hikmat tadi ya, yaitu Amsal hikmat itu dalam kitab Ayub ya, dalam kitab Amsal dan Pengkhotbah ya, itu sastra hikmat namanya ya. Nah, jadi eh, saya kira untuk hari ini kita mungkin stop sampai di sini dulu. Nanti pada esok nanti kita akan coba lanjutkan dengan membahas masing-masing daripada kitab puisi tadi ya. Nah, tadi saudara-saudara sudah ada kelompoknya untuk yang membahas kitab Ayub, kemudian kitab Mazmur, ya kitab Amsal, kitab Pengkhotbah dan kitab Kidung Agung ya. Nanti saya akan dapat pengelompokannya dari ketua kelas dari Gebi ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu saja saudara-saudara. Apakah dari apa yang telah disampaikan tadi ada pertanyaan? Ya mungkin waktunya hanya 5 menit saja. Kalau ada silakan. Boleh langsung maju ke depan ya. Kalau ada yang kurang jelas barangkali ya silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan, ya kita akan akhiri pertemuan kita. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, itu di belakang ada yang angkat tangan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan ya. Kalau tidak salah ada yang angkat tangan ya, atau angkat tangan karena mungkin ada gatal-gatal di kepala ya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan saudara-saudara ya. Kalau tidak ada, ya baik saudara-saudara kita akan akhiri pertemuan kita. Nanti saya akan dapat informasi dari Gebi ya tentang pengelompokan tugas-tugas ya. Jadi saudara-saudara nanti menyiapkan ya untuk ke 5 kelompok yang akan membahas tentang kitab eh, mulai dari kitab Ayub sampai dengan kitab Kidung Agung. Nanti kita sesuaikan waktunya ya. Nah baik saudara-saudara kita akan akhiri pertemuan kita. Nanti Rizky Nainggolan silakan berdoa ya buat kita ya untuk menutup perkuliahan kita pada siang hari ini. Amin. Terima kasih buat doanya. Selamat siang saudara-saudara ya. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa pada esok. Tes. Ya, Pak.
tes tes. Halo 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 halo.